Bagaimana bisa diteleportasi sejauh ini? Qin Hanwu terkejut. Kekuatan teleportasi normal yang melekat pada seseorang hanya dapat menteleportasi orang tersebut ke dalam dunia. Itu sudah merupakan metode yang sangat menguntungkan. Namun kini, ras kuno telah meninggalkan dunia ini. Dan dilihat dari kecepatan pergerakannya, terlihat jelas sudah memasuki terowongan transmisi. Tetapi tidak mungkin seseorang mengatur susunan teleportasi di terowongan teleportasi. Ini tidak sesuai dengan akal sehat. Tentu saja ada kemungkinan lain. Artinya, mereka tidak memasuki terowongan transmisi, tetapi ada makhluk yang sangat kuat yang membawa mereka untuk melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin? Jika ada keberadaan seperti itu, mengapa Xia Xingchen berani melakukan ini? Anda tinggal mengambil tindakan, membunuh mereka semua, lalu menyingkirkan ras kuno. Apa yang terjadi? Qin Hanwu sangat bingung, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Apalagi kini, dia belum bisa menentukan lokasi lawannya. Kita hanya bisa kembali ke dunia bawah tanah dulu. Tapi begitu dia masuk, ekspresinya berubah drastis. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dunia bawah tanah telah dihancurkan, dan para ahli top di dunia ini, nomor 2 setelah dia, semuanya terjebak oleh penghalang. Adapun yang lainnya, mereka ingin menyelamatkan mereka, tetapi tidak mungkin. Di sisi lain, Qin Hanwu menghancurkan penghalang penyegel dengan satu jari. Apa yang terjadi? Qin Hanwu bertanya dengan marah. Melihat ini, Master Sekte Abadi Changqiong yang terperangkap berlutut dengan rapi. Tuan, kami telah jatuh ke dalam jebakan. Pemimpin yang lebih tua mulai menangis sampai mati. Kemudian, setelah tetua menceritakannya, Qin dan Hanwu akhirnya mengerti apa yang terjadi. Ternyata setelah dia mengusirnya, spiritualis dunia lain muncul. Kekuatan spiritualis dunia itu sama kuatnya dan dia mendekati puncak naga sejati. Pihak lain pertama-tama memasang penghalang isolasi untuk mencegah mereka menyampaikan pesan. Belakangan, mereka menemukan bahwa orang-orang dari ras kuno tinggal di sini dan disembunyikan oleh penghalang tersembunyi. Orang yang menyelamatkan suku kuno sebelumnya hanyalah ilusi yang ditempa oleh penghalang. Itu untuk memancing harimau menjauh dari gunung dan memancing dinasti Qin dan Han menjauh. Ketika Qin Hanwu, orang terkuat, dibawa pergi. Spiritualis dunia ini pergi bersama semua anggota ras kuno dengan cara yang lurus. Tapi sebelum pergi, dia menjara semua orang kuat dari Sekte Abadi Changqiong yang datang untuk mendukungnya. Semua harta yang mereka miliki diambil. Setelah mengambil harta itu, mereka dipenjarakan dengan penghalang penyegel ke atas. Xia Xingchen, apa tujuanmu? Apakah kamu ingin orang-orang kuno itu mendiskreditkan Sekte Abadi Changqiong kita? Qin Hanwu melihat kompas di tangannya. Tapi dia tidak yakin dengan niat Xia Xingchen. Di saat yang sama, dia juga menyesali kesombongannya. Karena Xia Xingchen hanya mencoba memancing harimau itu menjauh dari gunung, jika dia mengaktifkan kompas lebih awal dan mengunci posisi orang-orang itu, dia tidak akan jatuh ke dalam perangkap. Tapi yang tidak dia ketahui adalah meskipun dia mengaktifkan kompas pada saat itu tidak akan berpengaruh. Alasan mengapa Xia Xingchen tahu cara menghitung waktu adalah karena itu adalah bagian dari rencana Chu Feng dan yang lainnya. Meski tanda semua orang tidak bisa dihapus dalam waktu ini. Namun mereka dapat membentuk formasi untuk memblokir tanda mereka dalam jangka waktu tertentu, sehingga mustahil bagi Sekte Abadi Changqiong untuk menguncinya. Inilah sebabnya Xia Xingchen memperhatikan jam pasir waktu. Saat itulah formasi yang menyegel tanda menjadi tidak efektif. Tentu saja, untuk mengulur waktu bagi Chu Feng dan lainnya, Xia Xingchen terus memikat Qin Hanwu setelah waktunya tiba. Baru setelah jimat akselerasinya hampir habis, dia menggunakan jimat teleportasi untuk melarikan diri dan menyingkirkan Qin Hanwu. Adapun apa yang terjadi selanjutnya,
seperti yang direncanakan Chu Feng dan yang lainnya. Bahkan jika tandanya dipulihkan, pada saat Qin Hanwu dan yang lainnya bereaksi, semuanya sudah terlambat. Pada saat ini, Chu Feng dan Hua Hua sedang melarikan diri bersama orang-orang dari ras kuno, dan mereka terus bergerak, dan akhirnya tiba di dunia sebelum berhenti. Di luar susunan teleportasi kuno ini, sekelompok besar anggota suku kuno berdiri di hadapan Chu Feng dan Hua Hua. Hampir semua anggota klan dipenuhi rasa terima kasih. Pelarian ini memakan waktu beberapa hari. Dan dalam perjalanannya, Chu Feng dan Hua Hua juga tidak diam. Mereka telah membantu orang-orang dari ras kuno untuk menghapus bekas di tubuh mereka. Sekarang, tandanya telah terhapus seluruhnya, dan semuanya aman sepenuhnya. Jadi kami memutuskan untuk berpisah di sini. Kalian berdua, bisakah kamu menunjukkan wajah aslimu? Tentu saja, tidak masalah jika itu merepotkan. Tanya Patriark ras kuno sambil menatap Chu Feng dan Hua Hua. Ini memang merepotkan baginya, tapi tidak ada yang merepotkan bagiku. Chu Feng mengungkapkan penampilan aslinya saat dia berbicara. Ternyata Anda adalah Tuan Chu Feng itu. Saya tidak percaya bahwa saya diselamatkan oleh Tuan Chu Feng. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi klan kami. Di saat yang sama, anggota ras kuno lainnya juga membicarakannya. Meskipun mereka telah terjebak di sana, orang-orang dari Sekte Abadi Changqiong juga telah mendiskusikan Chu Feng. Jadi mereka juga tahu tentang Chu Feng. Meskipun kamu menyelamatkan kami, tapi kami hanya hubungan kerja sama. Aku tidak akan menganggapmu sebagai dermawan. Karena kata-katanya yang terkesan kasar, tidak ada seorang pun di seluruh ras kuno yang berani menuduhnya, termasuk sang patriark. Chu Feng tidak terkejut dengan hal ini. Setelah beberapa hari berhubungan, Chu Feng hampir yakin. Patriark dari ras kuno hanyalah sebuah identitas. Bocah kecil ini memiliki status tertinggi di antara ras kuno ini. Tentu saja, Chu Feng tidak menganggap perkataan anak kecil itu berlebihan. Mereka memiliki hubungan kerja sama. Namun saat ini, anak kecil itu berbicara lagi. Tapi kamu membantu kami menghapus tanda itu bukan bagian dari kerja sama kami, jadi aku berhutang budi padamu. Setelah mendengar ini, Chu Feng tersenyum tipis dan segera mengulurkan tinjunya ke arah anak kecil itu. Senang sekali bisa bekerja sama. Melihat ini, anak kecil itu tertegun sejenak. Namun tak lama kemudian, dia juga tersenyum. Ini pertama kalinya Chu Feng melihatnya tersenyum. Segera, anak kecil itu juga bertabrakan dengan Chu Feng, senang sekali bisa bekerja sama. Mengapa kamu tidak berhutang budi padaku? Aku juga akan membantumu menghapus tanda itu, oke. Aku tidak berhutang budi padamu, tapi kamu berhutang budi padanya. Anak kecil itu menunjuk ke arah Chu Feng dan berkata, "Apa maksudmu? Apakah kamu tahu sesuatu?" Hua Hua bingung dan berpikir bahwa Chu Feng diam-diam menceritakan pengalamannya dengan Chu Feng kepada anak kecil itu. Namun kata-kata anak kecil berikutnya membuat dia tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir. Saya dapat melihat bahwa jika bukan karena Chu Feng, kalian berdua tidak akan benar-benar membantu kami. Anda akan melanggar janji Anda. Tetapi hasil itu adalah sesuatu yang Anda tidak mampu. Itu Chu Feng, menyelamatkanmu, kata anak kecil itu. Hei, nak, kenapa kamu begitu kasar? Jika bukan karena kami, kamu akan dibunuh oleh Sekte Abadi Changqiong, oke. Kamu sebenarnya mengancamku. Tapi anak kecil itu tidak menganggapnya serius dan menoleh ke arah Chu Feng. Kami tidak disebut suku semut kuno. Kami disebut suku semut raja. Setelah mengatakan ini, anak kecil itu memimpin sukunya ke dalam susunan teleportasi.